Amin. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudara sekalian, mari kita akan membuka bagian dari Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-9. Kita bisa baca ya bersama-sama dari teks yang ada di depan kita ini. Mari 1, 2, 3. Terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang sedang datang ke dalam dunia. Saudara-saudaraku yang terkasih, terang yang sesungguhnya yang menerangi setiap orang tanpa terkecuali. Tidak ada terang seperti kehadiran terang Kristus, Mesias, Juru Selamat. Itulah saudara yang mengatakan kepada kita ada satu alasan kenapa ini sesuatu yang berbeda. Karena terang ini adalah kehadiran Juru Selamat dunia untuk kita sekalian yang berdosa. Sedang apakah hati kita saat ini, Bapak Ibu? Dengan kondisi-kondisi hati kita perlu kita periksa kembali ya. Barangkali ada perasaan dosa, perasaan bersalah. Adakah itu saudara-saudara? Kita membutuhkan apa? Membutuhkan pengampunan Tuhan. Yang sungguh kita bisa rasakan di hati kita. Bukan pengampunan yang artinya itu hanya bahasa klise, tetapi sungguh saudara mengalaminya. Itu penting untuk kita. Bagaimana ketika kita hidup dengan terus ada perasaan berdosa. Mungkin ada takut, ada bingung. Tapi juga ada soal hati yang gelap itu adalah kekerasan hati. Sulitnya itu firman menembus hati kita. Karena kita itu begitu menutup diri kita. Tanpa sadar ada orang-orang yang entah bagaimana masih menikmati dosanya. Karena dia masih di situ mau mengatakan saya tidak mau mengampuni. Dia sudah terlalu menyakiti saya. Adakah hati seperti itu? Itu kekerasan hati. Itu kesuraman hidup. Atau kita lelah. Kita membutuhkan penghiburan. Ada juga yang takut akan masa depan, Bapak Ibu. Ini banyak terjadi. Apa itu maksudnya? Ketika saudara sudah mulai menyadari kita punya anak, kami juga anaknya 3, lalu kemudian sudah kerja, lalu kemudian yang kedua kerja, yang pertama menikah, yang ketiga lalu sekolah di tempat lain, kami tinggal berdua lagi, begitu kan. Lama-lama itu nanti orang berpikir, dalam kondisi sudah lanjut usia, lalu apalagi Bapak Ibu, ada hal-hal yang membuat kita nanti sendiri. Sendiri itu membuat kita takut. Takutnya apa? Sebenarnya kita punya banyak anak, punya banyak cucu begitu. Tetapi saudara kita takut karena kita kemudian suatu saat menyadari, pasti nanti saya akan pindah ke tempat itu, entah anak saya yang pertama atau kedua, 3, takut. Karena itu enggak biasa di sana. Bagaimana dengan keluarga menantu barangkali? Ada ketakutan seperti itu dalam hidup ini Bapak Ibu. Mari kita buka, mungkin ada keputusasaan. Sudah mengusahakan, tapi saya kok tidak tenang. Saya tidak nyaman ternyata tinggal di sini. Tempatnya bersih sekali, enak sekali. Tapi saya tidak bisa tinggal dengan anak menantu saya. Aduh, saya tidak senang hati. Gimana ya Tuhan? Gak mungkin saya ke panti jompo, saya tidak mungkin ke ini. Gimana ini? Perasaan kegelaman itu saudara juga. Yang hendak di sana, Yesus Kristus menolong kita, menemani kita. Mengangkat kita dari kegelapan itu Bapak Ibu. Ini terang yang sesungguhnya. Nah tetapi saudara mari kita lihat ya di dalam yang kita alami saat ini. Kita seringkali itulah yang ada, beda hati. Objeknya sama. Yang dimaksud sama itu saudara, subjeknya itu yang menghidupi kita itu sama, yaitu Mesias.
Dia sama, saudara-saudara. Datang ke tengah-tengah kita. Tetapi mari kita lihat ini gambaran orangnya, oke ya. Di sini saya mengambil orang yang sama. Tetapi ekspresinya itu beda-beda. Saya mau mengatakan bahwa orangnya sama, tetapi peristiwanya itu berbeda-beda. Mungkin yang pertama itu adalah sudah satu bulan yang lalu. Yang kedua itu adalah 28 hari yang lalu. Beda-beda. Hati manusia mengalami hal yang sama itu, ternyata menggunakan ekspresinya itu beda-beda di dalam menerima, juga dalam rangka menerima sang terang. Hati kita beda-beda, itulah keadaan kita Bapak Ibu. Jadi di sini kita mau belajar pada firman Tuhan. Terang itu sedang datang. Tapi mari kita periksa dengan 3 figur, 3 tokoh maksudnya yang ada di Alkitab. Hati kita seperti apa ya saat ini? Yang pertama saudara-saudara adalah hati Herodes. Kita sudah tahu tokoh Herodes ini Bapak Ibu. Tetapi apa sebenarnya yang ada di dalam hatinya? Herodes adalah yang mewakili orang-orang yang tidak nyaman. Kenyamannya terusik Bapak Ibu ketika kebenaran itu menyampaikan sesuatu kepadanya. Kebenaran itu saudara-saudara itu datang kepada Herodes, tapi Herodes menjadi orang yang terusik. Menjadi orang yang merasa terancam dengan kehadiran Sang Mesias. Lalu kemudian dia membuat sebuah rencana, bagaimana saya bisa menjumpainya. Dan kalau kemudian dia adalah itulah Mesias yang menjadi raja segala raja, maka saya akan kehilangan kedudukan saya. Maka saya akan mencoba untuk apa di sana. Herodes mengatur sampai kemudian ada rencana atau pembunuhan anak-anak di Bethlehem. Herodes sangat marah ketika dia itu kemudian berpesan kepada orang maju supaya beritahukan dia nanti kalau sudah berjumpa dengan dia. Tapi malaikat Tuhan tidak mengizinkannya. Pergilah dengan mencari jalan lain. Saudaraku yang terkasih, bagaimana dengan keadaan kita hari ini saudara-saudara? Perasaan terusik itu sangat mungkin juga ada di dalam diri kita. Itu dalam hal kebenaran-kebenaran yang sampai kepada kita. Seperti tadi soal kita itu orang yang mau datang gereja gak jadi. Loh kok bisa? Karena temanya. Temanya itu soal mengampuni Bapak Ibu. Saya gak datang. Karena apa? Firman itu mengancam kenyamanan yang sudah dia saat ini simpan di dalam dirinya. Enggak. Kalau sudah 1 tahun nanti, saya baru akan mungkin mengampuni. Masih mungkin juga. Dia terancam Bapak Ibu dengan firman Tuhan. Dan inilah Sang Mesias yang mau mengatakan, mau menyelamatkan kita. Hari itu memang betul Tuhan mau berkata kepada diri orang itu untuk menolongnya. Kamu kan sulit tidur kan? Kamu tidak tentram hidupmu, tidak damai. Tetapi dia punya hati Herodes. Enggak deh. Mari, bagaimana dengan kita? Lalu yang kedua Bapak Ibu, kita periksa barangkali ini hati kita yang perlu diteguhkan. Teguhkan hatimu ketika saudara menerima kebenaran dari Tuhan. Sesuatu yang mungkin sulit. Kesulitan itu saudara, lalu kemudian dia sediakan hatinya seperti Maria. Jadilah ya Tuhan menurut perkataanmu. Gak enak, tapi ya gak apa-apalah. Saya akan mencoba memikulnya. Kan aku kalau memikul juga bersama dengan Tuhan. Karena aku ini hamba Tuhan. Kalau ini yang memang harus terjadi, ya terjadilah. Saya percaya mungkin nanti besok 2 hari lagi saya mungkin baru tahu kenapa sih hal yang seperti ini saya harus memikul rasa malu.
Rasa malu itu datang karena sungguh bukan perbuatan salah dan orang semua tahu. Tetapi bahwa orang yang berbuat salah itu juga perlu dikasihani. Saya kalau kemudian mengatakan saya tidak bersalah itu sebenarnya mudah. Orang akan percaya. Orang itu yang keliru. Soal menanggung hutang, bukan diri orang ini, tapi orang itu. Tetapi ya sudah, ini sudah terlanjur terjadi. Kadang-kadang kita harus memikul sesuatu yang sulit, Bapak Ibu. Tetapi disinilah ada kerelaan untuk memikul yang bukan berasal dari kesalahannya. Siapa itu? Maria belum menikah, sudah harus mengandung. Ada perasaan takut, ada malu juga sebenarnya. Hati seperti apa saudara-saudara? Tuhan datang di tengah keadaan di mana membiarkan rasa malu ini terjadi. Tetapi kita melakukan kebenaran itu titik yang paling utama. Kita bisa tidak perlu membalik keadaan secepatnya karena ketidaksabaran. Seringkali hati kita kalah Bapak Ibu. Oleh karena kita ingin menonjolkan, aku tidak salah. Kamu yang salah. Sudah tidak sabar. Mungkin dia menang secara, ini orang pada tahu. Dia menang, ya kamu memang tidak salah. Tapi hatinya kalah. Kalah oleh karena tidak sabar. Kalah karena dia tidak memberi kesempatan Tuhan. Untuk kenapa ini nanti bisa dibereskan sebenarnya dengan cara lain. Yang tidak perlu membuat orang yang berbuatnya itu saudara tidak perlu menanggung malu juga. Itu sebenarnya bisa. Tapi gara-gara kamu membuktikan bahwa kamu memang tidak bersalah. Orang itu yang sekarang gantian malu. Dan karena memang dia bersalah. Seringkali Bapak itu hal itu bisa terjadi. Dan mari hati seperti apa kita menyambut sang terang. Hati gembala. Hati yang selalu berjaga pada setiap keadaan. Kamu gimana keadaanmu? Hati gembala di zaman modern adalah hati yang tetap peka di tengah kesibukan. Karena dia menyediakan kapan waktunya. Sedang repot, tetapi dia segera mendengar berita tentang, oh di sana ada lahir juru selamat. Tandanya itu di kandang domba dan sebagainya. Lalu kemudian mereka ke sana. Hati yang tetap peka di tengah kesibukan, saudara. Kesibukan seringkali menjadi alasan untuk kita untuk berkata tidak. Mereka mudah percaya. Mereka yang ada menjadi orang-orang yang percaya walaupun di tengah keraguan, belajar untuk percaya dan siap melangkah saat Allah berbicara kepadanya. Saudara, mari kita henti sejenak di sini. Dan kita bersama-sama akan menyaksikan drama ini untuk menjelaskan apa yang selanjutnya nanti atau yang tadi lebih jelas dalam kehidupan sehari-hari dikemas dalam sebuah ruang konteks banjir Sumatera. Banjir di tengah-tengah kita. Kita akan melihatkan itu kenapa ya terserak seperti ini ya. Ini tempat mereka harus melakukan sesuatu bagi sesamanya, berbagi pakaian dan sebagainya untuk mereka yang sedang punya masalah kehidupan. Mari kita saksikan 20 menit ke depannya Bapak Ibu. Wah, bagaimana nih? Hujan lebat sepertinya tidak berhenti-berhenti. Banjir terjadi di mana-mana. Awal bulan, banjir bandang. 20 hari berulang kembali. Yah, rumah baru dibersihkan kembali karena penuh lumpur. Semua tanaman hancur ini, terbawa banjir bandang. Dan pastinya yang lebih parah, para pedagang kehilangan kios-kiosnya karena pasar induk jadi jalur banjir. Yah, semuanya jadi luluh lantak. Kak, kakak lihat apa? Itu loh, itu tuh di bawah sana. Wih, bau apa ini?
Mungkin dari hewan ternak mati kali ya. Ya, dengan keadaan ini, saya yakin bukan hanya saya aja yang terjadi seperti ini. Tetap juga banyak yang bertanya, mengapa Tuhan ini semuanya terjadi di tempat ini? Ada waktu di hidupku, pencobaan berat menekan. Aku berseru, mengapa ya Tuhan, nyatakan kehendak-Mu. Mungkin melalui semua ini, penduduk jadi lebih peduli dengan sesama, Kak. Iya sih, bener juga ya. Sampurasun, permisi. Nika, kok berantakan begini? Apa yang bisa saya bantu? Ini pakaian-pakaian segini mau diapakan? Buning. Iya Buning, boleh saya minta tolong Buning? Ini kita angkat ke dalam saja ya Buning, kita pindahkan ke dalam rumah. Oh, siap-siap. Kita bawa masuk ke dalam ya. Oke. Bulani, beberapa kardus mie instan dan beberapa bumbu-bumbu, air minum kemasan sudah disiapkan di belakang rumah ya Bu. Oke, siap Ning. Sebentar lagi pasti ada yang ambil. Bulani, tadi saya dengar cerita loh. Cerita apa tuh? Katanya Pak Lurah sedang galau. Pemerintah dalam waktu dekat akan melakukan perombakan dari kecamatan hingga kepala desa. Bukan besar, bukan heboh, tapi banyak orang kecil akan terhibur karenanya. Kalau tidak besar, biasanya sih tidak penting. Tapi anehnya ada orang-orang yang gelisah karena merasa dirinya terancam. Mereka seperti tenang, padahal hatinya risau. Tenang yang seperti itu berbahaya. Biasanya jadi banyak akal liciknya demi tujuannya yang ingin dicapainya. Maksud Ibu? Ya, beda dengan orang yang berharap adanya perubahan, pembaruan. Maka yang lama bisa dilupakan. Tapi kamu lihat Pak Lurah di Gardu itu kan? Oh, ternyata yang pakai topi tadi itu Pak Lurah toh. Ngapain dari tadi duduk di sana ya? Pak Lurah lagi nunggu apa ya? Saya tidak tahu, Bu. Tapi dengar kabar perombakan pemerintah. Dia tidak kelihatan cemas kok, Bu. Ya mungkin karena dia mungkin merasa kedudukannya kuat. Atau hanya sepertinya tenang. Sebab pandai menyembunyikan kegelisahannya. Kita undang masuk aja yuk. Pak Lurah, ada isu perombakan pamong desa ya Pak? Kalau benar begitu, tetap saja posisi saya sulit untuk digeser. Artinya Bapak tidak bersedia kehilangan posisi. Berita itu kan sederhana saja. Tetapi kenapa ya semakin banyak orang yang memperhatikan? Pak Lurah, tadi menunggu siapa Pak? Bukan siapa. Aku menunggu saatnya. Saat apa? Iya,
saat ketika berita kecil itu jadi kenyataan. Yang terburu-buru lewat, yang takut kehilangan tidak berani berhenti, dan yang terlewat seringkali bukan karena jauh, tetapi karena takut turun dari kursinya sendiri. Cinta sudah dibuang, jangan harap keadilan akan datang. Kesedihan hanya tontonan bagi mereka yang diperkuda jabatan. Oh oh ya, oh ya, oh ya, bongkar. 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 Dasar serta kesewenang-wenangan, banyak lagi, amat banyak untuk disebutkan. Hentikan, jangan diteruskan. Kami muak dengan ketidakpastian dan Itu Pak yang dimaksud. Pak Bupati kan masih saudaraku. Tidak mudah kalian mau main bongkar. Kak, biar Kak Ning singgah dulu aja ya. Buning. Sebentar. Saya mau tanya. Aku itu dengar dari orang-orang loh. Nike, aku tahu arah bicaramu. Mereka bilang kamu menanggung malu yang bukan salahmu loh. Malu memang tidak selalu lahir dari kesalahan. Ya kalau begitu kamu bisa jelaskan. Bela kayak dirimu. Kan kamu yang dirugikan gitu loh. Aku sudah memikirkannya nih. Kalau aku membela diri, itu mudah bagiku. Dan aku pasti menang. Tapi buat apa? Hatiku akan kalah. Ya Buning kan ini tidak adil. Hatimu akan kalah. Kalah oleh apa? Oleh kemarahan. Oleh keinginan untuk membalas. Terus jadi Buning memilih diam begitu? Ya, aku memilih diam. Aku memilih untuk percaya. Maksudnya percaya apa? Percaya apa Buning? Percaya bahwa tidak ada satupun yang akan terjadi tanpa seizin Tuhan. Padahal berita ini viral loh Buning. Inisial SS berurusan dengan bank bla 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 gitu. Ini sangat merugikan. Kalau aku jadi Buning, ya sudahlah. Kakak ini loh, jangan begitulah. Nike, Seva, bagiku yang terutama itu ini. Aku tidak berbuat. Aku tidak bersalah. Tapi aku dipandang rendah. Jika Tuhan mengizinkan aku berjalan di jalan ini, mungkin salah satunya agar aku belajar bagaimana menjadi hambanya. Ku tahu bahwa Allah turut bekerja dalam
segala sesuatu bagiku untuk mendatangkan kebaikan bagi yang mengasihi Dia. Aduh, kalau kayak gitu Buning, aku minta maaf ya, karena aku sudah tidak sabaran. Gak apa-apa Nike, it's okay. Aku itu hanya menjaga kepercayaanku pada Tuhan. Malu ini berat sih sebetulnya, tapi aku percaya aku tidak sendirian. Permisi, selamat siang. Ada Ibu Nakes. Bawa apaan itu? Ini pH meter, alat untuk cek kelayakan air, supaya air sumur layak untuk diminum. Kita akan cek ya air sumur di rumah warga, dan mungkin juga air yang sudah direbus warga ketika terjadi banjir ini. Kak El, jadi mau keliling kampung hari ini atau besok? Besok aja ya. Ini udah sore. Ini sih ada 2 alat. Jadi kita bisa bagi 2 kelompok supaya cepat selesai. Wah, ide bagus. Penting sekali ya itu ya, supaya kita juga tahu mana air yang sudah layak dikonsumsi dan mana yang belum layak. Oh, boleh. Kalau kayak gitu, aku sama Buning ya. Nah, Zefa sama Elika. Nah, besok kita mulai saja jam 8 pagi. Siang jam 12 pastinya sudah selesai. Bagaimana kalau kita sekalian ke Pak Lurah? Kita infokan tentang hal ini, sekalian tanya terkait rencana perayaan Natal kampung. Tinggal seminggu loh. Oke. Setuju. Sewa. Ngomong-ngomong, sudah setahun kamu putus, belum mau cari pasangan? Mau sih, cariin dong Kak. Aku aja yang udah jomblo 3 tahun gak ditanya, malah dia yang 1 tahun ditanya. Dasar. Jadi ini kakak beradik tapi sama nasib ya. Sefa, sini. Nah, kebetulan ini kan ada kakak-kakak nih yang sukses dalam perjodohan. Bantuin kita dong. Boleh. Siap ya Kak ya, cantik-cantik Ya. gini. Tapi coba ceritain dong, kenapa sih sampai sekarang ini kalian belum dapat pacar lagi? Aduh, gimana ya? Ceritain aja sih Kak, nggak apa-apa. Yang waktu di camping itu loh. Ya udah deh, aku cerita deh. Ya, sebenarnya ini kejadiannya waktu kebersamaan camping pemuda. Ya, gimana ya? Aku tuh pernah diputusin hanya gara-gara sepele. Karena aku ngorok. Dianya yang ngorok. Bukan, akunya yang ngorok. Ya ampun, itu pacaran apa uji coba mesin genset? Cantik-cantik gini ternyata. Iya, katanya waktu aku tidur, dia pikir gini, kayak ada truk mundur begitu. Nah, kalau aku kebalikannya. Dianya yang ngorok. Ngoroknya bagaimana? Standar. Aduh, ngoroknya tuh berirama gitu loh Kak. Kadang kadang diam. Kan aku takut ya, nanti kok kebablasan kan nggak tahu aku. Ada aja. Zefa itu mah bukan ngorok tapi konser, tahu nggak? Terus jadi putusnya gimana? Ya gini, dia bilang, ya aku sih nggak bisa ngebayangin ya kalau hidup sama dia terus ngedengerin suara yang tiap malam seperti itu gitu. Terus aku jawabnya apa coba? Tenang, itu cuman keluar kalau aku lagi capek dan mikirin kamu gitu. Terus Kak, lanjutin Kak. Tapi mantanku lebih parah loh. Dia minta aku ngerekamin suara ngorokku. Buat apa? Gini loh, katanya
mau kirim ke temennya supaya bukti kalau dia kurang tidur. Dasar banget. Oh ya ampun, bukannya cari solusi malah bikin album. Judulnya apa ya Kak ya? Cinta kalah sama ngorok. Kalian dengerin nih, cinta itu butuh kompromi. Kalau nggak bisa kompromi cuman sama ngorok, apalagi sama masalah hidup. Ya betul. Ya paling enggak sekarang aku jomblo jadi tidur lebih nyenyak dan ngorok lebih bangga. I'm single, I'm happy. Nah, jadi aku dan kakakku ini sebenarnya sudah saling koreksi gitu loh. Hari-hari kami tuh tidur nggak pernah bareng, kami tidurnya terpisah. Bayangin kalau aku tidurnya bareng, aduh telingaku kan sakit banget kan Kak. Ngomong-ngomong, saya punya nih cowok yang nanti deh saya kenalkan dulu lewat fotonya. Anaknya so sweet, kerjaannya mantap, tajir, melintir. Mudah-mudahan kalian cepat berjodoh ya. Ini kan kamu sudah mulai ada yang PDKT dari jauh. Walau tahu aja ya. Ini. Sampai sudah tahu begitu. Berarti ini ya. Udah. Ini udah sore. Kita pulang dulu. Sampai jumpa besok ya. Dan setelahnya kita langsung ke rumah Pak Lurah kan? Iya, oke. Yuk, bye-bye ya. Bye. Ya, bye. Permisi Bulani. Oh, Ning. Bulani, semalaman tidak bisa tidur ya? Tidur sebentar. Soalnya airnya kan naik. Tapi syukur pelan aja. Dan kami juga sudah siap. Siap bagaimana, Bu? Kan tidak ada peringatan. Kami pas belum tidur. Dan kalau hidup dekat sungai, kita kan harus selalu berjaga. Ibu tidak panik? Atau marah dengan keadaan ini? Ya takut mah betul. Tapi panik tidak menurunkan air. Dan kalau hati penuh amarah, kita tidak bisa untuk tetap peduli. Kita mesti tetap berjaga untuk masalah yang mungkin datang lebih besar di depan kita. Bulani, bantuannya datang, Bu. Wah, puji Tuhan. Selamat siang semua. Loh, ada Buning Tias di sini. Iya, semalam ada hujan di atas. Pengaruhnya air naik, jadi saya di sini. Kak El, air di sini masih belum bisa dikonsumsi Kak. Bulani, dari hasil pH-nya masih belum masuk kelayakan untuk diminum. Jadi airnya belum bisa dipakai untuk minum ya Bu. Oh ya, terima kasih. Gak apa-apa, sementara ini ada air mineral, bantuan dari gereja. Itu Pak Lurah datang. Saya tahu dari jauh, banyak yang datang ke Bulani. Makanya saya ke sini. Oh ya, bagaimana untuk Natal nanti? Yang tinggal seminggu lagi. Iya Pak Lurah, kita tetap mengadakan Natal ya Pak. Nanti untuk acaranya kita bisa minta tolong Elika. Konsumsinya minta tolong Buning Tias. Pengisi acara mah gampang. Musik dangdut aja, Nika dan Seva adiknya. Wah, duet maut itu. Ya kebetulan nih kami lagi pada nganggur, bener nggak Jeff? Iya, termasuk nganggur hatinya kan, jomblo soalnya. Puji Tuhan. Yang penting bagaimana persiapan hati kita. Iya, benar Bulani.
Yang penting adalah kesiapan hati kita ini hingga Natal tiba nanti. Kita rasanya perlu berhenti sejenak agar Natal tahun ini menjadi bermakna. Ya, hati yang siap menyambut Natal adalah hati yang rendah dan mau dibersihkan. Ada banyak yang sedang terjadi di Natal tahun ini. Semua tidak ada yang kebetulan, tapi semuanya atas izin Tuhan dan pasti itu indah pada waktunya. Jadi mari kita menyiapkan hati kita agar hati kita layak untuk menyambut Sang Juru Selamat. Seperti palungan, layakkanlah hatiku menyambutmu Tuhan. Seperti emas kemenyan dan mur, biar hidupku berkenan padamu. Sebab Natal takkan berarti tanpa kasih-Mu. Lahir di hatiku hanya bersama-Mu, Yesus, ku rasakan selalu. Indahnya Natal di hatiku. Ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, kiranya menjadi jelas ya di dalam apa yang tadi kita sudah saksikan bersama tentang hati gembala. Kalau saya bertanya, yang kira-kira dititipi untuk memiliki hati gembala tadi tokoh yang mana ya Bapak Ibu? Selalu berjaga karena tinggal di dekat sungai. Dan dia ya sudah pokoknya mengalir saja begitu ya. Ada banyak keadaan-keadaan seperti itu ya di dalam hidup kita. Ya kita harus menyesuaikan dengan segala keadaan ya. Dan waktu itu mereka sedang mengembalakan dan kemudian ada berita itu ditanggapi karena ya mengalir aja. Percaya itu ya tuh berlangsungkanlah terus hidup kita Bapak Ibu. Untuk apapun yang terjadi, untuk bagaimana kita bisa menyesuaikan dengan keadaan-keadaan baru karena Tuhan izinkan demikian. Jadi ada hati gembala, hati yang selalu boleh kita rasakan juga kadang ada dalam hati kita. Jadi kembali saudara pada hal yang pertama, tadi hati Herodes adalah hati Pak Lurah kita tadi, ya, yang gelisah, menolak pembaruan, takut kehilangan kuasa. Bukan karena tidak percaya, tetapi karena belum siap menyerahkan kendali hidup. Sebenarnya kendali hidup itu oleh Tuhan ya. Tapi kadang-kadang kita kebablasan, ingin mengendalikan hidup kita. Itu yang membuat kita kecewa. Kita kesanakan, nggak bisa. Tuhan izinkan ke sini. Hati kita bisa tidak siap Bapak Ibu. Ketika kita punya hati yang maunya tetap kita yang menjadi pengendalinya. Ada hati gelap, yaitu hati yang tidak mudah diubahkan oleh suatu situasi. Bapak Ibu maaf ya, jadi kita itu nggak pernah tahu besok terjadi apa kan, begitu kan? Rugi kalau kita tidak punya hati yang siap untuk berubah. Bahwa ada saatnya, ya Herodes menyadari bahwa ada saatnya Mesias sudah datang, nanti kalau sudah datang bagaimana? Menyesuaikan keadaan-keadaan baru. Lalu saudara, hati yang dimiliki oleh Maria, hati yang menang, bertahan lebih kepada percayanya, walaupun bahwa dengan percayanya itu dia harus menanggung sesuatu yang bukan menjadi kekeliruannya. Ada banyak ya Bapak Ibu, namanya keliru itu bisa terjadi pada suami kita, istri kita, pada teman kita pelayanan, pada teman dekat kita. Kok gak ngerti sih dia hati saya? Dia bukan orang yang maha tahu. Tapi hari ini kita diingatkan,
karena aku ini hanya hamba Tuhan. Bagaimana kita meredam sedikit mungkin supaya tidak terjadi konflik yang lebih besar. Hati yang sabar, hati Maria, hati penuh kerendahan hati. Saudara-saudaraku yang terkasih, yang terakhir tadi, hati gembala yang sudah kita bahas. Hati yang selalu siap untuk segala keadaan kapanpun Tuhan memerlukannya. Dan terang Kristus tidak pernah berubah ya untuk kita Bapak Ibu. Yang berubah adalah seringkali hati manusia, dan ketika saat terang itu datang, dia ternyata tidak siap hatinya. Di sini ada 350-an anak-anak Tuhan ya, bersama saya juga di dalamnya. Mari kita lihat terangnya sama. Tapi mata kita yang menerimanya, hati kita maksudnya yang menerimanya seperti apa? Mata yang sehat. Dia akan melihat dengan jelas, dia akan melihat sukacita pada waktu Natal. Terima kasih Tuhan, hari ini Mesias lahir. Kami peringati lagi, itu hidupku dirubah sama sekali oleh Tuhan. Karena Mesias yang kita boleh terima dalam iman. Mata yang sakit, silau dan menghindar. Dia sebenarnya malah menjauh dari sukacita. Karena matanya sakit, mata yang buta, maaf. Dia tidak bereaksi apa-apa, tidak menyentuh apa-apa Natal itu. Walaupun dia sepertinya hadir. Tidak tahu tadi ya Pak Lurah merayakan Natal juga ya. Tetapi bagaimana hatinya? Bisa jadi kita merayakan Natal, tetapi sebenarnya mata kita maaf buta. Sehingga kita tidak tersentuh oleh Natal tahun ini juga sekalipun. Yang kita peringati hari ini. Mari saudara, masalah bukan pada terang, tapi mata hati kita. Hati kita seperti apa? Renungan terakhir hari ini sekali lagi. Maria Gembala ataukah Herodes? Tuhan memberkati. Amin.